Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Berita kali ini kita akan membahas terkait dengan catatan penting Badan Kepegawaian Negara dikaitkan dengan isu pengangkatan honorer yang bekerja di atas 10 tahun menjadi P3K secara otomatis. Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain memuat pasal bahwa para tenaga honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun itu akan otomatis diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Kabar tersebut telah disampaikan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yang juga termasuk panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, yakni HM Rifki Nizami Karsayuda. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang aparatur sipil negara juga akan mengatur penyelesaian honorer melalui pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahunnya. Ia mencontohkan untuk P3K paruh waktu antara lain jabatan satpam, petugas kebersihan, dan sopir. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa saat ini DPR RI masih melaksanakan reses sejak pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2023. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan tersebut, maka tidak akan ada pembahasan rancangan undang-undang ASN di DPR. Rekan-rekan, adapun pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB sedang gencar melakukan uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara di sejumlah daerah sebelum nantinya kembali akan dibahas secara bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, rekan-rekan, seperti yang saya muat di video-video saya sebelumnya bahwa salah satu anggota Komisi 2 ini membocorkan bahwa di draft rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini ternyata terdapat pasal yang menyebutkan pengangkatan secara otomatis bagi honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun akan diangkat secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Pertanyaannya adalah, benarkah rancangan undang-undang ASN tersebut memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun ini otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu? Belum ada penjelasan dan klarifikasi dari pihak pemerintah, dalam ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Namun memang DPR RI yang selama ini merupakan pengusul dari hak inisiatif rancangan undang-undang ASN sangat bernafsu dan getol sekali memperjuangkan nasib honorer. Diketahui bersama bahwa di draft awal rancangan undang-undang ASN tersebut DPR juga telah merumuskan agar honorer itu bisa diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Hal itu terlihat di pasal 34, poin 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN, yakni pasal 131 dan 132. Di pasal 131A itu disebutkan bahwa seluruh tenaga honorer, tenaga kontrak, dan apapun namanya yang mendapatkan gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara itu wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu beberapa waktu yang lalu pada saat rapat koordinasi pengadaan ASN 2023 yang dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, terdapat catatan penting yang disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dicantumkan terkait dengan ketentuan pasal 96 ayat 2 bahwa di pasal tersebut di rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara itu ditekankan bahwa pengadaan calon P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Dengan demikian, kabar yang disampaikan oleh Rifki Nizami Karsayuda itu, jika pernyataan itu benar, maka tentu ketentuan pasal 96 ayat 2 yang telah disampaikan oleh BKN yang ada di dalam rancangan undang-undang yang ada di ayat 2 di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu harus direvisi atau ada pasal tambahan yang mengatur perlakuan khusus terhadap honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, rekan-rekan, hal itu ternyata di Undang-Undang ASN, tepatnya di pasal 96 memang sudah diatur bahwa pengadaan calon P3K itu tetap dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Sehingga apabila pasal ini direvisi, maka peluang untuk pengangkatan tenaga honorer yang memiliki masa kerja di atas dari 10 tahun itu semakin besar. Semoga saja ke depan pemerintah bisa mengambil kebijakan. Silakan kita tunggu saja, dan insya Allah kami akan terus mengupdate perkembangan terbaru seputar pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.